Jemaat kita bangkit berdiri sama-sama, kita boleh masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan sejenak, arahkan pikiran dan hati kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 84 ayat 10, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, biarlah ini boleh menjadi kerinduan kita juga untuk kita boleh datang di pelataran Tuhan untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari kita pujikan, kita mau duduk diam, kita mau meninggikan Dia. Baitmu
segala keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih melayakkan kami, boleh mendekat di pelataran Tuhan. Kami boleh duduk diam, berdekat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami, boleh datang beribadah, boleh memuji Engkau, boleh menyebut Engkau Allah dan Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang sudah mengangkat kami. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pengampunan Tuhan atas hidup kami. Kami yang dulunya adalah musuh-musuh Allah, tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk privilege yang Tuhan berikan, untuk anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, memuji Engkau, bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah demi anugerah yang kami terima setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh menguatkan kami, sungguh boleh menegur setiap kami, sungguh mengobrak-abrik hati kami dan menggelisahkan kami, supaya kami tidak terus-menerus bermain dengan dosa dan kedagingan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang dimuliakan. Tuhan nikmatilah segala pelayanan pujian. Kami mau meninggikan Engkau. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau disukakan lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama buat anak sekolah minggu. Kita mau pujikan sebelumnya, dia harus semakin bertambah. Anak-anak sekolah minggu boleh sama-sama bernyanyi buat Tuhan ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Anak-anak menyanyikan, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama untuk anak-anak Petra Kids yang hari ini akan beribadah. Kiranya Tuhan dimuliakan dan firman Tuhan boleh ditaburkan dari mereka dari kecil. Kita mau berdoa tumpang tangan bagi setiap mereka. Ya Tuhan, kami tak henti-hentinya terus berdoa buat anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan bagi gereja kami. Kami terus berdoa firman Tuhan terus ditabur. Benih-benih firman Tuhan ditabur dalam hati mereka. Dan itu boleh bertumbuh di tanah yang subur dalam hati mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang bekerja untuk setiap hati mereka. Mereka boleh diubahkan, mereka boleh bertumbuh dan kelak ketika mereka dewasa. Mereka selalu ingat ya Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah ditabur. Dan mereka boleh mengambil komitmen secara pribadi untuk mengenal Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Engkau urapi mereka, mulut bibirnya boleh berkata-kata dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, ada kasih yang begitu besar dan lebih kuat dari dosa. Dan Dia sudah menyelamatkan dan memulihkan setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Kasih Yesus yang sudah menyelamatkan
dan memulihkan setiap kita. Dan kita tidak berhenti memuji, meninggikan namanya. Dengan bertepuk tangan bersyukur kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan, Dia yang sudah menyembuhkan dan memulihkan setiap kita, dan kita tak berhenti memuji Dia. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan setiap kita, menyelamatkan dan memulihkan setiap kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sekali lagi, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Bapak Ibu ada bersukacita hari ini? Sukacita hari ini? Oke, Bapak Ibu boleh berikan salam kanan kirinya, mengatakan aku bersyukur, aku bersukacita, aku bersyukur, aku bersukacita. Tuhan baik. Mari dengan bangkit berdiri, kita terus ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat kepadamu, dan biarlah kita bersyukur. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan setiap kita. Kalau kita hidup, itu semua karena anugerah. Dan biarlah kita hidup bagi Dia. Saudara, mari kita ambil waktu tenang, berdoa. Berdoa kepada Tuhan, bersyukur karena Dialah kebenaran itu. Rela turun ke dunia, mati menyelamatkan setiap kita untuk memberi kita hidup. Solois akan memujikan lagu Ku Hidup Bagimu. Saudara ambil waktu berdoa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biar musik mengalunkan pujian ini. Saudara, apakah kita sudah hidup bagi Tuhan? Di manakah hati kita? Apakah hati kita tetap menyembah Tuhan? Apakah kita sampai berkata dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasih Tuhan? Atau jangan-jangan kita justru mendekat dengan dunia dan menjauh dari kasih Tuhan. Saudara, berdoa di dalam hati saudara. Dan terlebih selidiki hati setiap kita. Apakah hati kita sedang mendekat kepada Tuhan? Atau justru kita semakin menjauh? Semakin terpikat dengan dunia, keindahan daripada dunia, kenyamanan, kenikmatan yang berusaha menggeser kita dari kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami datang bukan sekedar menaikkan pujian dari mulut bibir kami, tetapi kami menaikkan pujian ini dari hati yang paling dalam. Dan kami sadar ketika kami menaikkan pujian ini dengan hati, ya Tuhan, kami justru malu, kami justru tersungkur di hadapan-Mu. Karena kami makin mendekat dengan dunia, kami semakin menjauh dari kasih-Mu, ya Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini anak-anak-Mu datang memohon pengampunan daripada-Mu. Memohon belas kasihan sekali lagi, ya Tuhan. Ampuni dosa setiap kami. Kami yang seharusnya menjadikan Tuhan segala-galanya, tetapi kami justru bergeser hati dan motivasi kami. Kami menjadikan keamanan kami segala-galanya, uang, harta kami segala-galanya, bahkan keluarga kami segala-galanya. Dan disitulah kami sadar Tuhan, bahwa seharusnya Engkau yang menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang seharusnya kami andalkan, kuasa-Mu yang seharusnya terus Tuhan nyatakan dan berlimpah atas kami. Tetapi kami mengandalkan diri kami sendiri. Di sini kami datang di hadapan Tuhan untuk memohon ampun, ya Tuhan. Belas kasihan-Mu nyatakan kepada kami sekali lagi. Kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menjadikan Engkau segala-galanya. Kami mau menjadi murid-Mu. Dan kami rindu Tuhan. Kami bersyukur untuk punya hati yang terus Tuhan perbaiki. Tuhan lembutkan. Tuhan kasihi kami. Kami rindu. Tuhan, bentuklah terus hati kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami mau rindu menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Kami rindu selama kami hidup bagi Tuhan. Kami rindu mata kami tetap untuk memandang Tuhan. Dan kami boleh berkata dengan lantang, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Inilah kerinduan kami. Inilah menjadi doa kami. Dan segenap hati kami mau terus menaikkan pujian ini dari hati kami. Inilah Tuhan kami berdoa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup
lagi kita berdoa. Inilah kerinduan kami, agar dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Dan ketika Tuhan sebentar akan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan, itulah bukti kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami mau dibimbing, kami mau ditegur, kami mau dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati kami lebar-lebar, lembutkanlah. Sehingga firman Tuhan disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi hati kami seperti tanah yang subur, yang menangkap kebenaran firman. Dan kemudian akan menghasilkan buah berkali-kali lipat untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami yang dengar firman Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang berbicara, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu terkasih. Berharap dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Kita bersyukur. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang Naaman. Naaman. Nah, perikop yang akan kita bahas cukup panjang, tetapi saudara saya hanya membaca satu ayat saja. Boleh lihat sendiri di gadget saudara, Alkitab saudara masing-masing, saya tidak cantumkan di layar. 2 Raja-Raja 5, ayat yang pertama saja. Dan setelah saya membaca ayat pertama, biarkan Alkitab saudara, gadget saudara tetap dalam posisi terbuka karena kita akan terus membahasnya sampai ayat yang ke-19. Jadi untuk menyingkat waktu, saya hanya membaca ayat yang pertama saja. Dikatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan saudara yang terkasih, kita langsung dari ayat yang barusan tadi saya bacakan buat kita langsung bisa menyimpulkan siapa Naaman. Tentu kalau kita membahas tokoh Naaman, kita harus memahami, mengerti ya siapa Naaman itu. Nah, dalam perjanjian lama, Naaman ini disebutkan bahwa dia adalah panglima Raja Aram. Ya, bukan raja, tapi panglima raja. Ini orang yang punya kedudukan yang tinggi, yang dipercaya oleh sang raja. Nah, artinya ini bukan orang biasa. Jadi Naaman orang yang penting, orang yang sangat penting dan bahkan orang-orang cukup mengenalnya karena orang kepercayaan raja. Lalu kemudian dikatakan juga tadi orang yang terpandang. Ya, orang terpandang artinya orang yang dihargai, orang yang dihormati, ya baik dari bangsa Aram maupun juga dihormati oleh raja. Jadi ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang sangat dihargai oleh rakyat dan dihargai oleh raja, nah ini berarti punya kualitas kepemimpinan yang baik. Ya, kita mungkin pada saat itu ya rakyat begitu percaya, raja begitu percaya. Ya, tidak ada demo-demo yang berusaha menggulingkan si panglima ini, saudara ya. Jadi ini sangat dipercaya oleh rakyat maupun raja. Lalu kemudian bukan hanya orang yang terpandang tetapi juga dicintai. Orang yang terpandang, dihormati belum tentu dicintai. Ya karena mungkin punya capability yang baik. Tapi juga sebaliknya ada orang yang dicintai. Ya karena memang orang tersebut baik, punya relasi baik, akhirnya dicintai. Tapi belum tentu terpandang, belum tentu. Ya jadi punya dua ini, wah ini modal yang luar biasa bagi seorang punya kedudukan di dalam suatu kebangsaan atau pemerintahan. Ini luar biasa. Jadi dicintai sekaligus juga dipandang. Dan kemudian yang lebih menarik di sini adalah ini orang yang diberkati. Bapak Ibu. Kenapa saya tuliskan diberkati? Karena dia dikatakan Raja Aram. Jadi artinya apa? Ini bangsa kafir, bukan bangsa
Israel, bukan bangsa Yahudi. Nah, loh kok bukan bangsa Yahudi diberkati? Ya, biasanya istilah diberkati ini istilah rohani, teologis daripada umat Yahudi. Ya masa bangsa lain juga dikatakan diberkati? Iya, karena apa? Konteks pada saat itu Raja Aram atau bangsa Aram itu berhasil mengalahkan bangsa Israel. Ya, nah kita tahu kisahnya ya. Raja Israel tidak taat sama Tuhan dan kemudian keturunannya pun sama menyembah berhala. Akhirnya Tuhan hukum. Akhirnya berkat Tuhan mulai bergeser. Berkat Tuhan, Tuhan mulai alihkan. Nah di sini Tuhan pakai bangsa lain untuk menghancurkan bangsa Yahudi, menghancurkan bangsa Yehuda. Sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka ini kecipratan berkat Tuhan. Jadi Tuhan naikkan bangsa lain. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak takut Tuhan. Nah di sini kita lihat ternyata bangsa kafir pun juga kecipratan berkat Tuhan. Nah yang terakhir di sini saudara ya, yang terakhir ini luar biasa kan apa yang dicapai oleh Naaman. Tapi yang terakhir ya, tetapi. Nah ini ya saudara ya, tetapi. Nah ini saudara ketika penulis 2 Raja-Raja 5, dia menuliskan kata seperti ini, ya, dalam portofolionya ya, lalu berakhir dengan tetapi ya. Nah, ini menjadi satu mention ya. Jadi satu konsen yang kita harus perhatikan. Pak Jonathan, khotbahnya bagus, Pak. Luar biasa, semangat, masih muda, Pak. Tetapi, nah ini saya harus mention Saudara ya. Ini harus mention, ini maksudnya apa nih? Nah, ini berarti ada satu yang harus diperhatikan. Tetapi dia sakit kusta. Nah ini, sakit kusta. Nah saudara-saudara ketika kita melihat orang sakit kusta, jangan langsung lihat hari ini, ya karena sudah ada obatnya. Tetapi kita melihatnya dalam kacamata perjanjian lama, pada saat itu belum ada obatnya. Dan orang yang sakit kusta, saudara-saudara, ini penyakit yang paling mengerikan pada saat itu, mungkin hari ini HIV, COVID udah sembuh sekarang ya, bukan yang ditakutin. Nah pada saat itu betul-betul tidak ada obatnya sehingga ini penyakit bukan hanya secara fisik tetapi secara teologis. Dan orang-orang yang terkena penyakit kusta pada saat itu dia sedang dihukum oleh Tuhan. Dan mereka yang terkena penyakit kusta ini artinya mereka melakukan dosa. Ya. Dan kita tahu misalnya Miriam ya tidak taat terkena sakit kusta. Raja Usia tidak taat, kemudian dia juga sakit kusta. Nah kita tahu orang yang kemudian kena sakit kusta kemudian diasingkan, tidak boleh bergaul dengan keluarganya. Seolah-olah keluarganya itu sudah membuat upacara kedukaan buat anggota keluarga anak atau siapapun itu ketika terkena sakit kusta. Nah inilah realitas dosa yang memisahkan, mengasingkan, menghancurkan pada saat itu. Dan Naaman kena sakit ini. Jadi orang yang sehebat-hebatnya seperti Naaman punya segala-galanya. Terpandang, dicintai, memiliki uang yang banyak. Begitu tetapi sakit kusta udah, no hope saudara. Itu artinya apa? Artinya yang tadi dari awal di list itu hebat, ini benar-benar hancur. Tidak ada masa depan. Ini benar-benar kehancuran. Ini benar-benar membuatnya runtuh. Tidak punya masa depan yang baik lagi. Tidak ada harapan di dalam kehidupan. Tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Ini maksudnya. Jadi kita melihat di sini dalam perspektif seperti ini, saudara-saudara, Naaman butuh ditolong. Naaman butuh kesembuhan. Dan kepada siapa? Dia harus bisa mendapatkan kesembuhan itu. Tuhan membuka jalan, saudara, untuk kesembuhan daripada Naaman. Tuhan tidak tinggal diam, meskipun Naaman adalah panglima dari bangsa kafir, tapi Tuhan punya hati buat Naaman. Gimana caranya? Dan kita melihat, saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan, yang belum sempat saya bacakan tadi, di ayat yang ketiga ini muncul ada seorang yang Tuhan pakai, gadis kecil. Dan kemudian gadis kecil ini dia mengusulkan kepada istri daripada Naaman. Kita sebut saja Nyonya Naaman atau Nyoman.
saudara ya. Nyoman itu nyonya Naaman, saudara ya. Lalu dia berkata, ibu gitu ya, atau nyonya, biarkan tuanku pergi ke Nabi Israel. Pasti dia akan sembuh. Ini siapa? Ya, gadis kecil hanya pelayan, saudara. Siapa yang mau dengar? Tapi ini gadis kecil ini berkata dengan tulus dan luar biasa ya. Kok bisa ini ada gadis kecil bisa punya keyakinan, punya iman seperti ini. Nanti pergi ke Israel deh. Itu pasti disembuhkan. Ini pengobatannya luar biasa di sana. Pasti nanti bapak atau tuan itu disembuhkan gitu ya. Oh, oke. Ya mereka udah cari sana sini pengobatan tidak bisa mendapatkan kesembuhan. Ya udah ya no option ya. Gak ada lagi pilihan. Ya udah, oke, kita pergi ke sana. Lalu kemudian Naaman pikirkan cara. Dia minta izin sama Raja Aram. Raja, di sana ada kesembuhan tempat Israel. Ya, gimana? Raja mau tetap saya berumur panjang dan bisa sembuh? Ya, bisa memimpin lagi bangsa kita. Atau ya udah nih, lama-lama ya udah. Lama-lama tewas juga kalau seperti ini terus Raja, begitu ya. Tolonglah saya. Dan kemudian Raja kasih surat kepada Raja Israel. Oke, saya tuliskan surat, saya teken ya. Saya utus kamu dan nanti Raja Israel itu baca surat dan kemudian nanti kamu mendapatkan kesembuhan. Benar ya kata gadis kecil itu, saya nggak ngerti apa-apa loh. Saya nggak tahu loh itu, kok bisa ada seperti itu. Udahlah, no option, nggak ada pilihan lain. Udah pokoknya terima aja. Lalu kemudian diutuslah Naaman kepada Raja Israel. Ya, surat datang duluan, lalu kemudian nyusul si Naaman itu. Lalu kemudian si Raja Israel itu baca surat. Nah saudara, baca surat, tolong sembuhkan ini ya pegawai saya dari Raja Aram. Tolong ya, hanya kamu yang bisa sembuhkan atau bangsamu yang bisa sembuhkan. Kami udah angkat tangan, udah parah ini penyakitnya. Kalian itu pasti bisa sembuhkan. Langsung saudara kira-kira reaksinya apa si Raja Israel? Kalau saudara jadi Raja Israel, kira-kira apa yang saudara akan berespon? Ya, nah ternyata Raja Israelnya marah saudara ya. Raja Israel itu marah, kenapa? Karena dia berkata begini, ayat yang ke-7 ya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Emangnya saya Allah? Ya kalau Allah itu bisa, ini bukan Allah. Ya ini tugasnya memimpin rakyat. Ini tugasnya untuk mensejahterakan rakyat, bukan Allah. Ini gak bisa untuk mematikan dan menghidupkan. Sembarangan, salah kamu kasih surat. Gitu kira-kira saudara ya. Lalu kemudian dia tambahkan ya, tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara. Nah ini sebenarnya sudah ada background permusuhan antara bangsa Aram dengan Israel. Ini ibarat begini saudara ya. Dari Ukraina cari kesembuhan tidak ada, presidennya tulis surat, tolong kamu ke Rusia ya, cari kesembuhan di sana. Ya, nah ini kan namanya cari gara-gara ya. Nah cari gara-gara, nah ini maksudnya gini, kalau nanti nggak sembuh, nah kamu nggak bisa sembuhin kan, ya kan? Cari gara-gara tuh kan, malah mati di tempatmu kan. Nah ayo serang, kira-kira begitu saudara ya. Ini cari gara-gara, ngapain ini cari gara-gara? Raja Israel marah, mengoyakkan pakaiannya saudara-saudara, karena permintaan ini jelas nggak masuk akal. Tapi coba kita pikir-pikir lagi ya. Kalau gadis tadi aja punya iman, di Israel bisa terjadi kesembuhan. Ini si raja justru gak punya iman. Dia tahu dong, bangsa Israel itu bangsa yang disayang oleh Tuhan. Ada banyak janji Tuhan, ada banyak mujizat Tuhan yang selalu menyertai bangsa Israel. Jadi pikirannya cuma politik nih, susah kalau pemimpin kayak begini ya. Jadi nggak ada kerohanian, spiritualitasnya nggak ada saudara-saudara. Harusnya apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Harusnya raja tersebut dia begini ya, ayo udah doa. Ini masalah teologis. Ini masalah bukan hanya soal kesembuhan, cari obat, enggak.
Ini masalah teologis dan kami bangsa Israel ahlinya di dalam masalah doa. Oke, bukan saya yang berdoa, tapi panggil nabi, panggil pendeta tuh yang lagi terkenal naik daun tuh Elisa namanya. Ini yang seharusnya Elisa datang. Ayo kita ada sebuah masalah yang cukup besar. Sehingga waktu kita menangkan orang ini pasti nanti akan terjadi keajaiban dari Tuhan. Harusnya begitu. Tapi enggak, saudara-saudara ya. Jadi akhirnya dia kesel sendiri, terus kemudian berita ini terlanjur viral, lalu terdengarlah ke telinga daripada Elisa. Nah kemudian udah kirim aja ke tempatnya Elisa. Ya kirim aja deh kalau begitu. Oh benar juga ya, si rajanya juga bingung ya gimana step-stepnya yang harus dia lakukan. Lalu kemudian oke, kirim pasukan, kirim Naaman ke hamba Tuhan yang hebat itu yang terkenal dengan penyembuhan, Nabi Elisa, kirim ke sana. Wah akhirnya ngomong kayak dari tadi gitu ya, saya udah panik duluan gak ngerti bagaimana. Dan kemudian akhirnya dikirimlah mereka ke rumah Elisa. Saudara tahu kisah ini seterusnya? Setelah sampai di rumah Elisa, saudara-saudara, kita bisa melihat suatu hal yang menarik. Elisa tidak menemuinya langsung. Tetapi ia menyuruh seorang suruhan untuk apa? Memberikan pesan kepada Naaman. Nah ini menarik. Orang penting datang dari negara lain. Orang penting loh. Utusan daripada negara lain. Lalu kemudian akhirnya ke Raja Israel. Lalu kemudian direkomen lagi. Bukan saya ahlinya. Nih Elisa. Diutus lagi dari Raja. Lalu kemudian sampai ke rumahnya, orang suruhannya, staf khususnya, kamu yang temuin deh, jangan saya. Sudah kalau jadi Naaman gimana? Jengkelnya, lu gak tahu ya, ini orang penting loh, gak tahu ya siapa saya. Tadi ada 5 tadi pertama ya. Pengen saya bacain lagi tuh ya, orang terpandang, orang yang dicintai sama raja, panglima raja Aram, semua saya punya. Bahkan nih tenang aja nih, semua saya bawa nih, bekal-bekal emas semuanya untuk persembahan nanti, tenang aja, lu gak tahu ya saya siapa. Cuma dikasih orang suruhan. Lalu kemudian suruhannya hanya berkata begini, saudara-saudara, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Nggak salah, udah pakai orang suruhan, perintahnya saya berharap tuh ada upacara keagamaan tuh hebat-hebat semua, tumpang tangan. Wah ya musik-musiknya begitu ya. Terus kemudian wah singer-singernya yang hebat-hebat. Suruh mandi 7 kali saudara. Suruh mandi 7 kali. Udah, itu doang. Aduh, ini benar apa enggak nih? Yang benar aja nih, saya udah jauh-jauh datang nih dari Aram ke Israel, tapi ternyata cuma seperti ini. Nah saudara, kita tahu ya bahwa ketika Naaman mendengar berita ini dia gusar sekali. Dan ayat 11 dikatakan ya, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Naaman datang nih, saya dong. Dan berdiri, panggil nama Tuhan Allahnya, lalu gerak-gerakkan tangannya di tempat sakit penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Itu ekspektasi saya. Tapi sekarang kenapa seperti ini? Pegawainya, udahlah, ikut aja lah. Gak ada opsi. Kita juga udah terlanjur, udah sampai sini, udah jauh-jauh mau pulang gitu ya. Mau gimana? Udahlah, ikutin aja. Nah saudara, kita tahu kisah ini, kemudian Naaman ikutin nasihatnya. Perintahnya mandi 7 kali itu. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Langsung mulus saudara ya. Gak usah pakai skincare lagi saudara.
Itu benar-benar sampai dikatakan nih, mulus ya, kembali seperti tubuh seorang anak. Itu benar-benar kulitnya mulus, glowing saudara ya. Keriput hilang semua saudara, jerawat hilang semua dan benar-benar kulitnya bersih. Dan di sini dia baru melihat ini luar biasa. Mujizat ini betul-betul dari Tuhan. Nah kira-kira ini kisah daripada seorang Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan mungkin kita pernah dengar kisah ini, bahkan sering dengar kisah ini diceritakan. Tetapi kita mau melihat kembali sebenarnya apa pelajaran di balik kisah Naaman ini. Ini bukan hanya sekedar kisah kesembuhan lalu orang kusta disembuhkan oleh Tuhan, saudara. Tetapi kita melihat di sini adalah ini kisah seorang yang harus belajar tentang rendah hati. Kerendahan hati selalu membuka jalan bagi Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Naaman datang dengan penuh kesombongan karena segala yang dia punya. Dia bahkan bawa segala barang-barang itu untuk apa? Membeli kesembuhan. Ternyata apa yang terjadi, dia tidak bisa melakukan semua itu. Elisa dikasih itu semua, Elisa menolak. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan pakai Elisa. Waktu si Naaman datang ke rumahnya untuk menghancurkan hati daripada Naaman. Elisa sengaja gak mau keluar dari rumah, sengaja. Saya percaya itu strategi daripada Elisa dan dia pasti konsul sama Tuhan. Elisa sengaja dia menyuruh orang suruhan. Dan untuk menghancurkan orang yang tinggi hati, yang sombong ini, pasti akan gusar. Nggak tahu gua siapa. Tapi yang dikeluarkan justru orang-orang seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian cara seperti inilah yang ternyata dapat menyembuhkan daripada Naaman. Tidak munculnya Elisa ada sebuah pelajaran bagi Naaman untuk merendahkan dan menghancurkan hatinya. Dia bawa emas, bawa pakaian, bawa talenta perak dan sebagainya itu gak bisa membeli kesembuhannya. Dan Tuhan hanya menunggu seberapa engkau mau melembutkan hati, menghancurkan hatimu, baru aku bekerja. Dan di sini kita melihat, ketika Naaman taat secara sederhana, disitulah kuasa Tuhan itu bekerja, bahkan maksimal bekerja, luar biasa bekerja. Disitulah cara Tuhan. Dan ini saudara-saudara, Naaman bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi secara rohani. Secara rohani. Naaman bertobat sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita mau kaitkan dengan masalah kusta, ternyata betul ini adalah hal rohani, hal spiritual. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain pada Tuhan. Dan kalau kita mau kaitkan dengan keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Waktu Tuhan menyapa kita. Waktu Tuhan memperdengarkan suaranya. Ayo percaya sama aku yuk, sama Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan. Hanya orang yang rendah hati. Dia kemudian berkata, amin, aku mau percaya Yesus. Tidak ada keselamatan di bawah kolong lain, langit selain daripada engkau. Dan orang sisi yang lain, orang yang nolak Yesus, orang yang tinggi hati. Aku masih sanggup untuk menjalankan amal ibadahku, untuk mendapatkan keselamatan. Aku masih sanggup untuk terus beribadah setiap waktu supaya dapat pahala. Aku masih sanggup untuk berpuasa dan sebagainya. Inilah orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Di sini dia anggap semua yang dilakukan secara spektakuler bisa mendapatkan keselamatan. Bagi Naaman, bagi Elisa, dan bagi Yesus Kristus itu tidak mungkin akan terjadi. Sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana ketika Tuhan itu menghancurkan hati Naaman. Di sini keselamatan juga datang kepada Naaman. Saya pernah dengar begini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga ya. Keselamatan menurut Kristen gimana dapatnya? Cukup percaya Yesus. Gampang amat. Kan begitu saudara ya, selalu begitu. Ya udah gampang amat, ayo percaya yuk, percaya kan gampang amat.
nanti dulu deh. Lihat ya, problemnya di mana? Di hati. Sederhana loh, sederhana. Ini dikaitkan dengan keselamatan rohani kita. Naaman tinggal celup-celup 7 kali. Kita tinggal terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gampang. Tetapi banyak orang yang masih tidak mau percaya. Karena apa? Kesombongan hatinya. Nah sekarang kita juga melihat Mazmur misalnya berkata, Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ini selalu dikaitkan. Orang terima keselamatan, orang yang rendah hatinya. Selalu di dalam perjanjian baru juga takut akan Tuhan, kerendahan hati, keselamatan juga datang. Tuhan juga menghancurkan hati, keselamatan datang. Orang yang menolak Tuhan, keselamatan tidak datang kepadanya. Dan disitulah dia tetap merasa diri yang paling hebat, paling berharga. Tetapi tidak menerima keselamatan dari Tuhan. Berikutnya kita juga melihat di sini selalu ada orang-orang yang sederhana yang Tuhan pakai. Tadi yang pertama, saudara, kita sudah mendengar, saya sempat singgung tentang gadis kecil. Gadis kecil, pelayan. Barangkali ini hanya sekedar ART profesinya. Tapi bisa memberikan nasihat kepada Nyoman tadi, ya, Nyonya Naaman dan kemudian kepada Naamannya. Luar biasa, hanya perkataan yang sangat simpel Tuhan pakai dari seorang yang sederhana. Supaya tuannya ini sembuh. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Ada yang lagi yang kedua, saudara. Siapakah yang kedua? Yang kedua adalah pegawai-pegawai Naaman. Saya tadi sempat skip, nah sekarang kita akan melihat bagaimana pegawai Naaman itu juga Tuhan pakai. Ingat waktu Naaman itu gusar hatinya, dia marah. Ya yang spektakuler gitu loh, tumpang tangan, terus rame-rame itu doain saya. Nah, si pegawainya dia ngomong gini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Iya sih, ya kalau susah aja mau melakukan, apalagi yang mudah Pak. Sudah bisa nangkep ya. Ini kan cuma mandi celup-celup, udahlah enggak usah banyak komplain gitu loh, ikut aja. Dia ngademin suasana saudara-saudara ya. Wah, luar biasa. Orang yang sederhana, tetapi Tuhan pakai, dampaknya besar sekali. Dia bisa memberikan nasihat kepada majikannya. Saudara jangan sepelekan orang-orang sederhana yang ada di sebelah saudara, di sekitar saudara. Ya mungkin secara jabatan mereka bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bisa pakai. Orang tua, jangan lupa Tuhan bisa menitipkan kebenaran kepada anak, bahkan cucu, kalau sudah besar ya. Dan orang-orang di sekitar kita. Dan barangkali sebaliknya kita merasa diri, oh saya bukan siapa-siapa. Saya gak kuliah teologi Pak Jonathan. Saya udah itu serahin ke pendeta, serahin semua. Padahal kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Orang sesederhana sekalipun Tuhan bisa pakai. Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Jangan kecilkan peran saudara. Saya hanya wanita biasa, ibu rumah tangga. Tuhan bisa pakai mendidik anak-anak. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai menjadi partner pada suami. Untuk menitipkan pesan daripada Tuhan. Jangan remehkan peran kita saudara-saudara. Kalau punya jabatan dulu baru bisa melayani dengan efektif. No. Di sini kita melihat 2 orang ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan berikutnya kita belajar setelah Naaman itu disembuhkan, fisiknya sembuh, bahkan dia juga bertobat atau disembuhkan secara rohani, si Naaman ini betul-betul bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Yang pertama, buktinya dari mana?
Buktinya adalah si Naaman ini mengakui Allah yang benar. Dia berkata, sekarang aku tahu. Tadi dulu gak tahu ya, sekarang aku tahu. Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Wah, ini luar biasa, ini pengakuan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia ngomong, tidak ada Allah di Israel. Bukan Allah itu ada di tempatku, tapi juga ada di Israel. Jadi Allah Israel menjadi salah satu dewa daripada dewa-dewa yang kupercaya. Enggak gitu saudara ya. Ini beda. Jadi waktu si Naaman dia percaya, dia tinggalkan itu dewa-dewa kepercayaan. Dia tinggalkan itu kepercayaan yang dulunya. Dan dia mau menyembah kepada Allah yang benar. Satu-satunya. Ini Allah yang layak disembah. Allah yang benar. Yang lain bukan. Wah, ini kontras sekali, drastis sekali iman daripada Naaman. Setelah itu saudara, Naaman menjadi orang yang rendah hati. Taunya dari mana? Lihat ya, karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hambamu ini. Dia menyamakan diri dengan hamba. Jarang ya, orang yang punya kedudukan tinggi memposisikan diri jadi hamba. Tapi Naaman, dia sadar, dia adalah seorang hamba. Dan yang ketiga, bukan hanya mengakui, tetapi dia nyembah. Dia nyembah Tuhan yang sejati. Mengakui bisa jadi secara kognitif, karena membuktikan Allah yang benar. Tetapi menyembah ini soal hati. Soal hati. Saya betul-betul dalam keseharian saya tahu saya harus nyembah siapa. Dan dia buktikan, hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Luar biasa ya. Dia stop persembahan kepada Allah lain. Hanya kepada Yahweh, hanya kepada Tuhan aku mempersembahkan ini semua. Dan di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana perubahan Naaman ini sangat luar biasa. Dia memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Dan yang terakhir yaitu dia gelisah melakukan dosa. Saudara, ini ciri yang sangat penting sekali kalau kita orang Kristen katanya sudah bertobat sama Tuhan. Apakah masih ada kegelisahan waktu melakukan dosa? Atau kita sekian lama jadi Kristen akhirnya dosa itu menjadi sebuah hal yang biasa. Dan kita makin banyak tolerir, saudara, seolah-olah dosa itu menjadi hal yang tidak perlu kita jauhi dan kita sudah berdamai. Nah, kita melihat di sini Naaman. Dikatakan dalam ayat 18 ya. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Sudah perhatikan. Naaman itu masih ikut ke kuil Rimon. Artinya dia masih sembayangan. Betul? Mungkin dia juga gimana sama Raja Aramnya. Udah diutus, dikasih kesembuhan, terus tinggalin semuanya. Tapi tolonglah untuk satu ini. Aku ngerasa gak enak nih. Masih belum bisa 100% bersih. Ingat loh, Naaman petobat baru loh saudara ya. Jangan samakan, oh kalau gitu nanti kita boleh sembayangan ya, kita boleh sembayangan. Bukan loh, saudara dan saya sudah puluhan tahun bahkan jadi orang Kristen ya. Ini Naaman petobat baru. Dan kemudian dia, aku masih soal ini aku mungkin udah janji sama raja dan sebagainya. Please, cuma ini doang yang aku langgar, please. Dan kiranya Tuhan ampuni hambamu ini. Aku dosa sama Tuhan. Aku gelisah loh, waktu melakukan ini aku gelisah. Bukan dengan sukacita. Tapi ini tolong. Please Tuhan, ampuni. Dan kisah ini ditutup dengan si Elisa, ya udah kamu pergi dengan selamat. Elisa izinin, bukan berarti
kamu lakukan itu terus, begitu ya, bukan. Tapi Elisa tahu, kamu masih petobat baru dan imanmu ini masih terus akan bertumbuh. Nanti ada saatnya kamu berhenti ya, kira-kira begitu saudara. Pendeta Stephen Tong dia berkata begini, pertobatan adalah sebelum ada orang yang tahu, engkau sadar sendiri kalau engkau sudah berdosa. Itulah pertobatan. Naaman gak perlu dikoreksi sama Elisa. Dia sadar dia dosa, ini masih dosa. Ini sudah berdosa. Tuhan, ampuni saya. Pertobatan yang sesungguhnya bukan karena takut ketahuan orang. Pertobatan yang sesungguhnya antara saya relasi sama Tuhan. Pertobatan yang sesungguhnya bukan karena konsekuensi karena dosa. Bukan karena malu karena hukuman dosa. Bukan. Tetapi karena saya menyakiti hati Tuhan dan Tuhan bersedih. Sudah inilah pertobatan yang sesungguhnya. Dan di sini kita sebagai anak Tuhan seharusnya kita makin peka, makin gelisah dengan dosa. Kita makin sadar, kita orang berdosa. Kita makin sadar dengan dosa-dosa kecil dari dalam hati. Ada iri hati, ada kurang bersyukur. Ada hal yang membuat terus kita khawatir, Tuhan ampuni saya. Karena tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan duka cita orang berdosa, itulah hal yang penting. Johann Arndt dia berkata begini, duka cita tanpa Kristus hanya jadi penyesalan yang kosong. Tapi bersama Kristus, duka cita itu diubah menjadi pengampunan dan sukacita yang baru. Seseorang berkata, ngapain dong ngaku dosa terus sama Tuhan? Jadi hidup dengan rasa bersalah. Satu sisi ada benernya, tapi sisi yang lain kalau dikaitkan tanpa Kristus atau dikaitkan duka cita bersama Kristus, itu justru yang benar. Karena apa? Karena waktu kita ngaku dosa bersama Kristus, di situ ada pengampunan yang Kristus berikan. Kita dilayakkan kembali, dapat belas kasihan Tuhan, dapat sukacita, dapat damai sejahtera, dapat pengampunan yang sempurna dari Kristus. Bukankah itu kebahagiaan dalam hidup kita? Bukankah seorang yang diampuni dosanya, orang yang berbahagia di dalam Tuhan? Tidak sanggup kita membeli pengampunan dosa. Hanya datang kepada Tuhan. Dan apakah hal ini mengusik kita untuk punya kehidupan seperti Naaman? Punya pertobatan sejati yang sungguh di dalam Tuhan. Nah saudara, kisah tentang Naaman ini sebenarnya bukan sekedar kisah biasa. Tetapi ini kisah tentang kita, manusia yang berdosa. Kita yang hancur, berdosa, tidak ada obatnya. Selain daripada Yesus Kristus yang mau menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib. Hanya Kristus yang dapat menyembuhkan kita. Hanya Kristus yang mengampuni dosa kita. Dan ketika kita diselamatkan oleh Kristus, apakah kita mau bertobat? Setiap hari minta kepada Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Di dalam doa Bapa kami itu setiap hari minta makan sekaligus minta pengampunan dari Tuhan. Dan kisah tentang Naaman itu kisah tentang kita. Saudara kalau boleh ingat kembali, jangan-jangan waktu saudara pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan pakai orang-orang sederhana. Mungkin bawa kita ke gereja. Mungkin bawa kita untuk terima Injil Kristus. Siapapun itu, sudah bersyukur untuk mereka. Tuhan pakai mereka loh. Mungkin pasangan saudara, mungkin orang tua. Mungkin ada rekan kerja, tiba-tiba diculik, bawa ke KKR. Ngomongnya makan bakso sih saudara ya. Tapi bawanya ke KKR. Habis KKR baru makan bakso, saudara ya. Tapi di KKR itu Roh Kudus bekerja nyelamatin saudara. Pulang saudara ngomel-ngomel, bawa yang benar aja. Tapi sekarang saudara bersyukur, itu cara Tuhan. Sekarang terima kasih sama orang itu saudara ya. Terima kasih saya diajak makan bakso tapi sebenarnya ke
acara gereja. Itu cara Tuhan. Nah pertanyaannya, mau enggak kita jadi orang-orang sederhana itu untuk bawa mereka kenal Tuhan. Dan kisah tentang Naaman ini adalah kisah tentang kita yang hancur menjadi orang yang seharusnya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan sayang dengan orang yang rendah hati. Apakah ada kesombongan? Makin lama kita jadi orang Kristen. Apakah hati kita makin rendah di hadapannya? Hati yang rendah, kuasa Tuhan kerja. Hati tinggi, Tuhan ngerem kuasanya. Stop. Tuhan cari lagi orang yang rendah hati. Sama-sama yuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta Tuhan hancurkan lagi. Tuhan, aku mau jadi orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita tenang sejenak. Pemusik boleh kembali menaikkan pujian. Refrennya saja, ku hidup bagi-Mu. Saya mau Tuhan untuk hidup hanya bagi Tuhan. Kalau ku hidup hanya bagi Tuhan, kalau ku hidup Tuhan, karena ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau ku hidup Tuhan, Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Dengan tetap berdiri, kita bersatu dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Penata layan boleh maju ke depan, dan sebelumnya kita berdoa. Kita memberikan persembahan dengan hati yang menyembah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita, apalagi kita menyuap Tuhan dengan uang supaya diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati karena kami tahu Engkau Allah yang mencipta kami, memelihara hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh disegarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Karena sepatutnya Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami mengakui Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tapi bukan hanya pikiran kami, tapi hati kami mau menyembah-Mu. Hati kami memberikan yang terbaik. Hati kami terikat padamu. Hati kami mengasihi Engkau. Dan kami tunjukkan ini dengan memberikan persembahan. Yang sebenarnya Tuhan sendiri yang sudah memberikan kepada kami. Kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan ini. Kiranya Tuhan pakai pengelola untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah gereja Petra Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Masuk dalam doa, kita serahkan setiap pergumulan dan kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak meninggalkan setiap kami, bahkan kami terus panggil untuk hidup bagi Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan,
Keberadaan kami terus Tuhan pakai jadi berkat. Secara khusus di tengah bangsa dan negara kami yang Tuhan kasihi, yang Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam peristiwa-peristiwa terakhir yang membuat kami juga khawatir dan terus berdoa. Namun kami bersyukur karena mulai sudah ada perbaikan di berbagai lini bidang. Kami bersyukur untuk cara Tuhan bekerja. Tuhan yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Ada reshuffle pada kabinet dan perbaikan pada DPR. Kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau lindungi bangsa kami. Terus jaga kesatuan bangsa kami. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan jauhkan dari hal-hal yang anarkis. Yang berusaha mengguncangkan stabilitas keamanan bangsa. Kami berdoa, kami serahkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga pakai anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam politik pemerintahan bangsa. Agar menyuarakan kebenaran. Mereka tidak terikat dalam keamanan dan bahkan harta yang semakin berlimpah. Apalagi mereka melakukan korupsi. Itulah hal yang jahat di mata Tuhan. Kami berdoa justru orang-orang yang menjadi anak Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Mereka boleh bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan. Menyuarakan kebenaran. Tuhan munculkan orang-orang seperti ini. Sehingga bangsa kami boleh semakin maju. Munculkan orang-orang bersih. Dan Tuhan juga berikan keadilan bagi para koruptor, bagi orang-orang yang jahat. Yang tidak cinta bangsa. Yang hanya menghabiskan uang rakyat. Tetapi hanya ingin berfoya-foya, menikmati di dalam pekerjaan mereka ini. Kami percaya Tuhan juga tidak tinggal diam terhadap orang-orang seperti ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus lindungi bangsa dan negara kami. Sehingga negara kami, rakyat kami beroleh kesejahteraan. Mereka tahu kesejahteraan itu juga datangnya dari Tuhan. Tuhan pakai Gereja Petra Indonesia dan gereja-gereja yang lain bersinergi bersama, melayani Tuhan bersama dan menjadi suara kebenaran di tengah bangsa dan negara ini. Sama seperti gadis kecil dan pegawai-pegawai Naaman. Mungkin kami gereja yang belum terdengar di tengah Republik Indonesia ini. Tetapi jikalau Tuhan mau pakai untuk menyuarakan kebenaran. Jikalau Tuhan mau pakai untuk terus berdedikasi, hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, pakailah Gereja Petra Indonesia ini menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa, setiap jajaran majelis, aktivis, pengurus, hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, Tuhan pakai. Tuhan limpahkan berkat rohani bagi mereka. Menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Gereja Petra Indonesia yang boleh terus bertumbuh di dalam kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang mendengar seruan doa kami. Dan juga Engkau Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bangkit berdiri. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah hingga selamanya.
jemaat terkasih, bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, anugerah dan pengampunan dari Allah Anak Yesus Kristus yang menyelamatkan dosa-dosa kita, dan penghiburan, kuasa, penyertaan dari Allah Roh Kudus terus menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati setiap kita.